Ya, kita kembali di bincang virtual pemirsa dan tadi kita sudah mendengarkan bahwa Pak Deddy Wahidi sudah memberikan pernyataannya bahwa sebenarnya tidak melarang, menyetujui larangan mudik ini hanya saja dengan beberapa persyaratan-persyaratan tertentu. Tetapi kemudian apakah masyarakat Indonesia bisa disiplin untuk seperti memberikan laporan kepada kelurahan, kepada RT RW-nya. Nah ini bagaimana Pak Paulus Wirotomo? Ya baik, jadi saya pada dasarnya setuju yang dikatakan Pak Gindo tadi bahwa ini masalah nantinya SDM kita ya, jangan sampai terganggu. Memang pandangan Pak Deddy tadi juga sangat detail ya, melihat seperti apa sebetulnya profil dari orang yang akan mudik tadi. Dan saya tahu persis karena di dekat rumah saya ini juga satu daerah kumuh yang cukup besar ya di Johar Baru. Yang saya agak khawatir itu bahwa sebagian besar dari masyarakat kita tidak mempunyai sense of crisis yang diperlukan. Misalnya yang apalagi yang kelas bawah, mereka itu tidak mengerti mengapa saya harus tidak pulang dan segala macam. Itu banyak yang sebetulnya masih tidak jelas karena memang kita harus menyadari bahwa virus ini memang sering perilakunya itu tidak sesuai dengan logika dari masyarakat kita. Misalnya kalau orang kena tidak langsung sakit, bisa asimptomatik dan sebagainya. Nah, sementara orang Indonesia kalau yang namanya kena sakit itu dia tidak bisa bangun. Jadi banyak sekali orang di jalan-jalan itu merasa saya sehat, kenapa saya harus melakukan ini itu dan sebagainya. Jadi saya itu menghimbau kepada pemerintah terutama dari kementerian yang berhubungan dengan komunikasi, tolonglah diberikan lagi suatu komunikasi yang lebih jelas, terutama hal yang lebih teknis bahwa sifat daripada virusnya itu seperti ini, sehingga mereka yakin betul bahwa ini membahayakan dia dan keluarganya di rumah atau tidak. Iya, tapi tentunya prosedurnya akan lebih sulit mungkin ya ini ya untuk pengawasannya dan sebagainya. Seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Deddy, itu bahwa memang larangan mudik ini diperlukan oleh warga-warga, tetapi tentunya harus diperlukan kesadaran. Nah ini sudah bergabung bersama kita juga dari Kementerian Perhubungan, ada Pak Dirjen dari Perhubungan Darat, ada Pak Budi Setiadi. Pak Budi. Iya, Pak Budi bagaimana menanggapinya ini? Selamat sore Pak Budi. Menanggapi dari Pak Deddy, katanya sebenarnya ya bukannya tidak setuju, tetapi sebenarnya harusnya diberikan pengecualian dan sebagainya. Nah ini bagaimana pengawasannya? Apakah nanti bukankah harusnya peraturan itu diterapkan secara lebih tegas begitu Pak? Bahwa memang masyarakat kita sekarang terutama golongan yang mungkin barangkali menengah ke bawah atau kemudian yang siapalah masih banyak juga yang nekat gitu kan. Memang perasaan untuk bahwa sekarang ada kondisi seperti ini kayaknya kurang disadari sehingga muncul persoalan di lapangan yang kami juga kasihan juga dengan teman-teman kepolisian harus menegakkan satu aturan tapi pada saat seperti keterbatasan sekarang ini gitu. Di mana kita jumpai juga banyak mobil-mobil truk yang sekarang ini diakali oleh masyarakat kita. Dan memang sebetulnya yang disampaikan dari awal Pak Presiden bahwa untuk mencegah terhadap penyebaran virus corona 19 ini butuh kerjasama semua pihak antara pemerintah pusat dengan regulasinya dan kebijakannya, dengan polisinya, dengan political will-nya, dengan pemerintah provinsi, kabupaten, kota, masing-masing itu harus saling terkait, tidak boleh masing-masing menangani sendiri. Dan juga yang paling besar unsurnya adalah komponen masyarakat itu sendiri. Nah memang yang terjadi agak kita mungkin seperti kemudian kenapa kita harus ada turun ke jalan, sampai mencegah dan sebagainya. Karena masih banyak juga masyarakat yang sampaikan Pak Paulus tadi, masih nekat, pura-pura tidak tahu, atau kemudian coba-coba dan sebagainya. Sampai berapa hari ini kita sudah berada di lapangan untuk melakukan pencegatan sebagaimana arahan Pak Presiden. Mulai tanggal 24 kita tidak boleh lagi mudik. Artinya mudik memang tidak boleh. Tapi kemudian menjadi persoalan seperti pos-pos yang di perbatasan. Mungkin ini yang ada kaitan dengan Pak Deddy. Di perbatasan antara Bekasi dengan Kerawang. Pergerakan dari dua kota ini masih banyak masyarakat yang pagi hari terutama itu ingin melakukan pekerjaan atau usaha atau bisnis atau kepentingan keluarga. Ya pemirsa, kami masih akan melanjutkan perbincangan usai jeda berikut, tetaplah di Bincang Virtual.